saya akan meneruskan apa yang kita pelajari bersama-sama bulan ini, yaitu tentang kehidupan kita sebagai garam dunia. Saudara, minggu yang pertama, ya saya pikir nggak kelihatan soalnya di sini agak buram. Ternyata memang memang layarnya yang udah buram, yang di belakang ini terang ya. Saudara, minggu yang pertama kita belajar bagaimana Tuhan memang pakai kita, mau kita untuk menjadi pemberi rasa untuk dunia yang ada di sekeliling kita. Saudara, Pak Timotius Arifin berulang kali memberikan buat kita, memberikan pesan bahwa Tuhan mau kita ini bukan hanya ada di gereja, tapi ada di luar, untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain, untuk kita bisa bekerja, memberi buah, untuk kita bisa memberi rasa kepada dunia ini bahwa ada Tuhan yang hidup, yang berkarya dalam kehidupan kita, dan Tuhan pakai kita supaya keberadaan Tuhan itu juga dirasakan oleh orang lain yang ada di sekeliling kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita untuk menjadi pembawa rasa, itu adalah panggilan setiap kita. Matius 5 ayat yang ke-13 bilang kamu adalah garam dunia, dan Tuhan mau kita ini tetap asin, saudara ya. Tetap memberikan rasa, tetap punya rasa dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita ini bukan menjadi orang-orang yang hanya ada saja, tapi kita memberi sesuatu dampak bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah, minggu yang kedua kita belajar bahwa memang dari Tuhanlah segala kekuatan yang kita punya untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan pembenaran yang Tuhan berikan buat kita, itu yang memampukan kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita tidak mungkin bisa share sesuatu yang kita tidak punya, saudara. Kita nggak mungkin bisa bagikan sesuatu yang kita belum alami sendiri. Nah, tadi Pak Tim cerita bagaimana Tuhan menunjukkan berkali-kali penyediaannya, ada penyediaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia bisa bagi buat kita karena dia punya sesuatu experience, punya pengalaman iman yang dia alami, dan itu bisa dia share buat kita. Kita nggak mungkin bisa bagi orang lain kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Saudara, seringkali kita itu untuk membagikan sesuatu kepada orang lain banyak sekali yang kita pertimbangkan. Sebenarnya yang perlu kita lakukan hanya satu. Ya udah, cerita aja apa yang kita alami dengan Tuhan. Cerita aja apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu cukup bagi kita. Kita cerita aja apa yang Tuhan lakukan. Sesederhana itu, saudara. Kita sering berpikir begini ya, waktu kita mau bersaksi yang kita pikir gini, nanti kalau dia nggak terima kesaksian saya, bagaimana? Saudara, kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, urusan orang terima atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus, saudara. Amin. Itu urusan Roh Kudus. Waktu kita cerita tentang Tuhan, oh, Tuhan itu baik loh, Tuhan itu memberkati saya, Tuhan itu menolong saya, Tuhan itu memberi perlindungan, Tuhan itu menyediakan buat saya. Itu yang kita alami. Orang lain dia mau terima, dia nggak terima, dia percaya atau nggak percaya, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Kita nggak diminta untuk paksa orang untuk percaya apa yang kita percaya. Tuhan mau kita untuk cerita kepada orang apa yang kita percaya, supaya mereka terinspirasi untuk mereka juga melihat Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang pelayanan kasih. Pelayanan kasih kita akan melihat bersama-sama dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca bagi setiap kita, saudara bisa mengikuti bersama-sama dari Alkitab saudara. Saya akan membaca ini cukup panjang, saudara bisa membuka Alkitab saudara masing-masing. Dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah dipermuliakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11 ayat terakhir ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin saudara. Nah saudara, dalam pembacaan kita ini Rasul Paulus memberikan kepada kita satu penjelasan tentang bagaimana Allah membenarkan kita, bagaimana Allah menyelamatkan kita oleh anugerahnya, bagaimana Allah membuat kita dari yang dulunya adalah seteru-seterunya Allah, kita dijadikan anak-anak Allah. Nah hari ini kita akan belajar saudara tentang pengharapan kita di dalam Kristus sebagai garam dunia, bagaimana kita berharap, bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Saudara, seringkali dalam perjalanan kehidupan ini, waktu kita mau melakukan sesuatu yang baik, waktu kita mau memberkati orang lain, waktu kita mau melakukan firman Tuhan, seringkali ada pikiran yang terlintas di pikiran kita seperti ini. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, kalau kita tolong mereka, emang apa faedahnya buat saya? Apakah Tuhan akan membalikan, apakah Tuhan juga akan melakukan kebaikan buat saya? Seringkali ada keraguan yang muncul di dalam hati kita. Apakah pengharapan kita, waktu kita memberkati orang lain, waktu kita menjadi berkat buat orang lain, atau secara sederhana mungkin, waktu kita ada di dalam penderitaan karena Kristus, apakah pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti? Ada berapa banyak dari orang percaya yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan karena mereka merasa bahwa pengharapannya di dalam Tuhan itu kurang meyakinkan. Kita harus jujur mengakui bahwa di tengah keadaan dunia yang semakin berubah, yang semakin berat ini, ada banyak kesempatan kita mungkin mengalami keraguan kepada Tuhan akan pengharapan kita kepadanya. Nah saudara, satu kali di dalam pelayanan saya di tempat yang lama di Singapura, ada orang datang pada saya. Beliau ini rajin beribadah saudara, bahkan sudah melayani Tuhan. Dan bukan hanya ketika beliau sudah di Singapura, tapi masih di Indonesia, dia sudah melayani Tuhan sejak muda saudara ya. Kemudian dia datang kepada saya, dia minta didoakan, dia bilang gini, pertanyaannya seperti ini, Pak, saya itu loh Pak udah melayani Tuhan, saya rajin loh Pak kasih persembahan persepuluhan Pak, saya rajin mengembalikan persepuluhan, saya rajin memberikan persembahan, saya tolong pelayanan. Tapi kenapa ya Pak, kok sepertinya saya itu merasa kekurangan terus, kok saya itu merasa sepertinya setiap bulan ada aja yang bocor dari keuangan saya, kenapa ya Pak? Saudara, waktu pertanyaan itu dilontarkan kepada saya, sebagai hamba Tuhan saya awalnya bingung untuk jawab gitu ya. Karena begini saudara, pengharapan kita waktu kita datang kepada Tuhan, mungkin kita punya pengharapan yang salah, tidak seperti yang Alkitab ajarkan buat kita. Ada berapa banyak kita waktu pertama kali kenal Tuhan, kita diperkenalkan bahwa waktu kamu percaya Tuhan, kamu yang dulunya miskin, pasti kamu akan jadi kaya, sekaya mungkin. Waktu kamu percaya Tuhan, kamu tidak akan pernah sakit. Waktu kamu percaya Tuhan, waktu kamu jadi orang percaya, kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya penderitaan. Dan saya harus ngomong ini buat saudara, bahwa apa yang saudara dengarkan tadi, Alkitab mengajar kita seperti itu saudara. Waktu kita merenungkan ini, saya ingin kita merenungkan pertanyaan ini. Apa yang kita harapkan waktu kita menjadi orang percaya? Waktu kita memutuskan untuk mengikut Yesus, apa yang ada dalam pengharapan kita? Waktu kita menjadi pengikut Kristus, kita ambil yes, saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Apa yang ada di pengharapan kita? Apakah kita berharap akan sesuatu yang Alkitab ajarkan, atau kita berharap akan sesuatu yang memang tidak ada di dalam Alkitab, yang Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, tapi seringkali dipakai untuk membuat kita merasakan suatu kebahagiaan yang mungkin hanya sementara, yang hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Karena yang saya percaya begini, kalau pengharapan kita kepada Allah kandas di tengah jalan, berarti memang sejak awal pengharapan kita sudah salah jalan, saudara. Tadi malam saya juga ada posting ini di sosial media dengan konteks yang berbeda. Tapi
Begini saudara, kalau kita pada akhirnya menemukan bahwa pengharapan kita seperti kandas di tengah jalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang perlu kita cek bukanlah pengharapan kita, yang perlu kita cek itu bukanlah apakah Tuhan berubah atau tidak, tapi yang perlu kita pelajari adalah apakah yang kita harapkan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya kasih ilustrasi buat saudara. Misalnya saya bilang sama Pastor Novelty, Nov, nanti akhir bulan saya akan ajak kamu makan mie ayam. Nah, saya gitu ya. Jelas poinnya. Nov, saya akan ajak kamu makan mie ayam gitu ya. Saya akan ajak kamu makan mie ayam. Tapi Novelty mikirnya bukan mie ayam, saudara. Novelty mikirnya itu Indomie goreng. Nah, dia suka Indomie. Sama-sama mie memang. Tapi ketika sampai di restoran kita ketemu, saya order buat dia mie ayam, dia akan merasa bahwa kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan kasih tahu ke dia, yang saya janjikan ke kamu itu bukan mie goreng. Saya janjikan ke kamu itu mie ayam. Seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merasa pengharapan kita kepada Tuhan itu kandas di tengah jalan, di tengah penderitaan. Karena yang kita harapkan bukanlah apa yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, hari ini mungkin di pikiran saudara baru beberapa menit ini langsung berpikir, wah, ini mau ngomongin apa ya? Apakah kita tidak boleh menikmati kebahagiaan? Apakah kita tidak boleh menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan? Sabar dulu saudara ya, sampai selesai. Kita akan belajar pagi hari ini. Saudara, dalam pembacaan kita tadi dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Rasul Paulus memberikan kepada kita 3 hasil dari pembenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi pengharapan kita sebagai orang yang dibenarkan atau diselamatkan kepada Allah. Atau bahasa sederhananya begini, waktu kita jadi orang percaya, waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, inilah pengharapan kita yang Tuhan janjikan buat kita. Yang pertama, kita punya damai sejahtera dengan Allah. Dikatakan apa? Kita yang dulu seteru-seterunya Allah, kita yang dulunya adalah orang yang bermusuhan dengan Allah, hari ini kita punya pengharapan untuk kita punya damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang Tuhan janjikan buat kita yang pertama. Yang kedua, kita punya jalan masuk kepada kasih karunia. Ada kasih karunia yang selalu tersedia bagi kita. Ada kasih karunia yang selalu ada bagi kita. Tidak pernah tidak ada, selalu ada kasih karunia bagi kita. Selama kita masih diberikan hari yang baru, berarti ada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari itu yang percaya katakan amin. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara. Jadi kalau Tuhan masih kasih hari yang baru buat saudara, berarti ada kasih karunia yang baru di situ. Itu yang Tuhan berikan buat kita sebagai hasil pembenaran. Yang ketiga, saudara, Dia memberikan kepada kita pengharapan akan kemuliaan kekal. Jadi pengharapan kita, hasil pembenaran yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, kita punya damai sejahtera dengan Allah. Kita bukan lagi seterunya Allah. Kita adalah anak-anaknya Allah. Amin. Yang kedua, kita punya kasih karunia yang selalu ada bagi kita. Tidak pernah tidak ada bagi kita. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Saudara, waktu kita merenungkan ini, mungkin kita akan melihat lebih banyak di poin yang ketiga dari hasil pembenaran, yaitu pengharapan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Berbicara tentang pengharapan kekal ini, saya ingin kasih spoiler sedikit buat kita, saudara, bahwa perjalanan kehidupan kita mengiring Kristus itu bukan perjalanan yang singkat. Bukan perjalanan yang singkat, saudara. Ya. Saya mungkin tergolong muda bagi kita yang ada di sini. Bulan ini oleh anugerah Allah saya akan menginjak usia yang baru. Dan beberapa hari ini saya merenungkan banyak sekali yang sudah terlewati paling tidak selama 10 tahun terakhir, saudara. Kemarin saya cari-cari di rumah foto-foto ketika saya masih bekerja di bank, saudara ya, sebelum saya memutuskan untuk full time, betul-betul full time ya. Tahun ini 10 tahun dan saya tidak tahu kenapa, memang sudah Tuhan rencanakan seperti itu mungkin. Saya resign dari pekerjaan saya yang terakhir itu tepat di hari ulang tahun saya. Jadi setiap kali saya ulang tahun, sebenarnya saya sedang memperingati hari di mana saya memulai satu perjalanan yang baru dalam kehidupan saya. Saya resign itu tepat di hari, karena ulang tahun saya itu hari terakhir di dalam bulan Februari ya.
Jadi memang saya ambil di bulan 2 waktu itu, sengaja memang saya ambil supaya ya enak gitu hitungannya. Kalau resign di tengah bulan itu kan kayak kurang pas gitu ya. Resign di akhir bulan sehingga masuk bulan baru sudah ada di tempat pekerjaan yang baru. Dan tahun ini adalah tahun tepat 10 tahun saya melewati proses itu. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu, dan kemarin saya banyak sekali merenungkan apa yang terjadi, sehingga saya bilang saya bisa bagi buat saudara begini. Di sini ada banyak yang lebih senior dari saya, ada mama saya di sini. Saudara, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan itu bukanlah perjalanan yang singkat, saudara. Perjalanan yang sangat panjang. Dan seringkali kita baru memahami apa maksud Tuhan bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi mungkin makan waktu belasan tahun. Bahkan mungkin puluhan tahun baru kita memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan seringkali saudara, kita melupakan bahwa penderitaan itu adalah ujian terhadap pengharapan kita. Penderitaan itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita, karena di tengah penderitaan pengharapan kita kepada Tuhan itu diuji. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk bermegah karena kita menderita. Tuhan tidak panggil kita untuk kita bermegah karena kita menderita, tapi Tuhan panggil kita untuk bermegah di tengah penderitaan kita. Beda saudara, bermegah karena menderita dan bermegah di tengah penderitaan. Kita saudara dipanggil bukan untuk menghindari kesenangan, untuk menikmati penderitaan atau mencari persoalan. Tuhan gak panggil kita untuk kita bisa menghindari kesenangan. Tuhan menjadikan langit dan bumi supaya manusia bisa menikmati apa yang baik yang Tuhan ciptakan. Amin saudara. Tuhan ciptakan alam yang begitu indah. Tuhan ciptakan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tuhan ciptakan segala sesuatu yang ada supaya kita manusia bisa menikmati itu semua sebagai pemberian Allah bagi kita. Dan kita harus menikmatinya karena memang Tuhan mau kita menikmatinya. Dan Tuhan juga tidak mau panggil kita untuk kita bisa menikmati penderitaan, saudara. Gak ada orang yang mau menderita kok. Yesus saja waktu datang ke dunia, ketika dia harus menghadapi salib, Yesus berkata, aku sangat gelisah, seperti mau mati rasanya. Yesus saja sebagai manusia merasakan tidak enak berada di dalam penderitaan. Apalagi dia tahu persis apa yang akan dia hadapi setelah itu. Tuhan tidak panggil kita untuk kita menghindari kebahagiaan. Kalau saudara, Tuhan percayakan bahagia. Dan memang Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan selama kita ada di bumi ini. Tuhan tidak mau kita hidup dalam penderitaan selama kita ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang yang suka cari persoalan, saudara. Seringkali ada orang yang berpikir begini, waktu kita berbicara tentang penderitaan, ada orang yang merasa bahwa penderitaan itu sesuatu yang terjadi karena kita melakukan sesuatu yang salah. Saya ulang ya. Ada orang yang beranggapan bahwa penderitaan terjadi karena kita melakukan kesalahan. Tapi saya mau kasih tahu faktanya buat saudara hari ini. Penderitaan itu terjadi bukan karena kita melakukan kesalahan. Penderitaan itu terjadi karena kita hidup di dalam dunia. Selama kita masih ada di bumi ini, saudara mau benar, saudara mau salah, saudara pasti akan mengalami yang namanya penderitaan atau suffering. Jangan pernah punya pemikiran bahwa selama kita tinggal di bumi kita akan lepas dari persoalan. Itu satu janji palsu, saudara. Tidak ada. Selama kita masih tinggal di dasar planet yang namanya bumi ini, penderitaan bagian yang akan selalu kita hadapi setiap hari. Kita orang di rumah kita salah masak nasi misalnya, ya, airnya kebanyakan, sedangkan kita sukanya nasi yang agak keras. Ya itu penderitaan, tapi cuma beberapa jam, saudara ya. Kita pergi ke salon salah gunting rambut, salah model yang dia gunting sama kita. Itu penderitaan walaupun mungkin cuma sebulan, tapi kita juga pasti akan tiap kali kita mau keluar rumah lihat di cermin, aduh kok kayak gini ya. Ya itu penderitaan, itu tidak bisa kita hindari. Itu baru contoh-contoh yang sederhana. Saudara bisa pikirkan contoh yang jauh lebih buruk dari itu, dan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan panggil kita dipanggil untuk kita bisa menghadapi penderitaan yang memang tidak bisa kita hindari. Tuhan tidak panggil kita untuk lari dari penderitaan. Tuhan panggil kita untuk kita bisa menghadapi penderitaan dan kita menang atas penderitaan. Amin. Amin saudara.
supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, jadi sekarang apa alasan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan? Kalau pengharapan kita harus diuji dengan penderitaan, kalau pengharapan kita harus diuji dengan hal-hal yang berubah di sekeliling kita, apa yang membuat kita bisa yakin betul bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti? Apa yang membuat kita bisa percaya bahwa pengharapan kita di dalam Dia itu bukan pengharapan yang sia-sia? Kita tidak sedang buang-buang waktu untuk mengikut Kristus. Saudara, kalau saya mendengarkan kesaksian cerita-cerita dari orang bekas orang percaya yang pada akhirnya pindah agama, saudara. Saya mendengarkan kesaksian mereka, cerita mereka, saya nggak habis pikir, saudara, bahwa ada yang sudah sampai sekolah teologi, ada yang sampai belajar Alkitab, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ketika saya dengar kesaksiannya, kesimpulannya cuma satu, saudara ya. Kesimpulannya cuma satu, orang ini salah pengharapan. Karena penting sekali untuk kita set pengharapan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Karena waktu kita, sekali lagi, waktu kita merasa pengharapan kita kandas, yang salah itu bukan Tuhan, tapi mungkin pengharapan kita memang sejak awal sudah salah tentang Tuhan. Kita punya satu persepsi yang salah tentang Tuhan. Waktu kita kenal Tuhan, saya pernah kasih tahu ini, mungkin saudara sakit, mungkin kita tahu orang sakit, kemudian didoakan dan sembuh dan kenal Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh. Dia bukan hanya Allah yang menyembuhkan, tapi Dia Allah juga yang mengampuni pelanggaran. Dia juga Allah yang mendewasakan kita. Mungkin dulu kita ada dalam keadaan yang kekurangan. Kita didoakan, kita datang, kita dilayani oleh hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, dan seiring berjalannya waktu kita dipercayakan banyak berkat dalam hidup kita. Harus diiringi dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Dia bukan hanya Allah yang memberkati berlimpah-limpah, tapi Dia Allah juga yang mendewasakan kita, sehingga kita bisa menjadi pengelola yang baik atas semua berkat Tuhan. Amin. Itu harus beriringan, saudara. Nah, apa yang membuat pengharapan kita menjadi pengharapan yang pasti? Apa yang menjadi jaminan kita? Apa yang bisa kita pegang bahwa memang pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti? Hari ini kita akan belajar 3 hal yang sederhana yang mungkin dengan cepat akan saya bagikan bagi kita. Yang pertama, saudara, karena Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup kita, di dalam pengharapan kita melalui penderitaan. Ayat yang ke-3 dan ayat yang Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, saya ajak kita baca bersama 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya adalah berkat terselubung, karena melaluinya Tuhan mengerjakan ketekunan dan karakter yang semakin menguatkan pengharapan kita. Saudara, waktu kita ada di tengah-tengah penderitaan, di dalam pengharapan kita, waktu kita sedang berharap kepada Tuhan dan kenyataan itu memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Tapi Tuhan mau di tengah-tengah penderitaan akan sesuatu yang berat bagi kita itu, kita bisa melihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Saya kasih ilustrasi buat kita, saudara ya. Ini ilustrasinya mudah sekali untuk kita pahami. Saya dengan Nasara, saudara ya. Nasara ini sedang di waktu-waktu ini suka sekali kalau misalnya saya ambil barang di locker, ada kiriman datang gitu ya, ada paket datang. Waktu saya datang beberapa kali Nana mau ikut angkat gitu ya, dia mau angkat gitu ya. Tentu kemampuan Nazara untuk mengangkat beban dengan kemampuan saya itu beda gitu. Ada barang-barang yang memang saya mampu dengan mudah saya angkat, tapi ketika saya letakkan ke tangannya Nazara itu akan sulit untuk bisa terangkat oleh Nana gitu, saudara. Mungkin Nana akan berpikir begini, ini mungkin saudara, Nana akan berpikir begini. Kok tiba-tiba jadi berat ya? Kok tiba-tiba jadi berat? Tadi waktu diangkat papa kok kayak ringan banget. Tiba-tiba saya angkat kok jadi berat ya? Apakah betul bebannya menjadi tambah berat? Bukan bebannya yang menjadi tambah berat, tapi kemampuannya yang belum cukup untuk menerima beban yang berat itu. Waktu kita baru kenal Tuhan, kemampuan kita memikul penderitaan itu tidak seberapa, saudara. Enggak mampu kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita dilatih dengan kuat. Kita dilatih oleh Allah untuk kita bisa mengangkat beban demi beban dalam kehidupan kita.
Dan itu menghasilkan otot-otot rohani yang kuat dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanannya, tanpa kita sadari, yang dulunya kita gak mampu angkat, hari ini kita mampu untuk pikul. Amin. Penderitaan yang dulu kita rasa beratnya minta ampun, hari ini kita akan ngomong, ini biasa aja buat saya. Dulu mungkin kita gampang tersinggung, cepat marah. Ya, mungkin kita dulu gampang sekali cemburu. Mungkin kita dulu gampang sekali iri hati sama orang lain. Kita sulit melihat orang lain diberkati lebih banyak dari kita. Kita mulai punya kecemburuan rohani terhadap orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan ajar kita di tengah penderitaan, supaya kita punya beban yang kuat menghadapi kehidupan. Mungkin dulu kita merasa sulit sekali kalau kita kekurangan, saudara. Mungkin kita dulu merasa kalau kita tidak bisa, kita nggak lihat uangnya, kita nggak lihat angkanya, kita akan merasa hidup kita selesai sampai di situ. Tapi yang saya pelajari gini, seringkali Tuhan itu pakai hal-hal yang buat kita nggak masuk akal. Hanya untuk satu sebenarnya, Tuhan melatih otot-otot iman kita untuk kita bisa melihat Dia lebih nyata dari apa yang nyata di depan kita, saudara. Tuhan itu pakai banyak sekali hal untuk membuat kita melihat bahwa Dia itu lebih besar dari segala sesuatu yang kita harapkan hari ini. Minggu lalu saya lupa, saya di PD Gloria atau di sini saya sharing buat saudara bahwa begini. Jangan percaya pada air mata kita waktu kita berdoa. Jangan letakkan pengharapan kita pada air mata kita. Waktu kita menangis banyak di hadirat Tuhan, waktu kita berdoa dengan meneteskan air mata dan kita berpikir bahwa air mata kita dapat menyentuh hati Tuhan, mengubah keputusan Tuhan, sehingga Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Kita sedang meletakkan pengharapan di tempat yang salah. Saudara, kalau kita mau berdoa, percayalah kepada Allah dengan sifatnya, bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kita. Karena air mata kita nggak selalu ada, saudara, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Air mata kita satu hari nanti akan berhenti. Satu hari nanti kita bisa berdoa dan tidak ada keluar kata-kata sama sekali. Tapi Tuhan yang setia, Tuhan yang sifatnya mengasihi, itu tahu tanpa ada keluar kata satupun dari mulut kita. Itu Tuhan. Makanya dalam penderitaan kita, saudara, jangan kita buru-buru, saudara, meminta Tuhan. Jangan buru-buru meminta Tuhan mengangkat atau berhenti atau meringankan atau melepaskan kita dari penderitaan. Tapi yang perlu kita minta adalah, Tuhan berikan saya kekuatan, perlebar kekuatanku, perbanyak kekuatanku, tambahkan kekuatanku supaya aku mampu menghadapi, aku mampu memikul beban yang lebih berat dalam kehidupanku. Seringkali kan orang berdoa begitu, lepaskan kami dari semua ini, lepaskan kami dari semua ini. Saudara, kalau kita mau terlepas dari semua beban ini, ya jalannya cuma satu, saudara, jangan tinggal di bumi, saudara ya. Selama kita masih tinggal di bumi, beban pasti akan ada. Yang kita minta adalah, Tuhan, tambahkan kekuatanku, tambahkan kemampuanku, perlebar kapasitasku supaya aku mampu ya Tuhan. Itu yang perlu kita doakan. Memperlebar kapasitas, menambah kemampuan, itu berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Berbicara tentang kedewasaan kita akan Tuhan. Saudara, Tuhan itu gak pernah kerja setengah jalan, saudara. Waktu Tuhan sedang mengizinkan kita ada di dalam penderitaan, Tuhan sedang mengerjakan rencananya buat kita. Dan waktu di tengah jalan kita bilang, Tuhan stop Tuhan, lepaskan aku dari penderitaan ini. Tuhan bilang, belum selesai, karaktermu belum terbentuk, ototmu belum jadi, kamu belum mampu untuk menghadapi dunia ini, kamu masih perlu melewati proses. Karena penderitaan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Waktu kamu sedang diproses dalam penderitaan, kamu diproses dalam pergumulan, dan kamu minta Tuhan stop, kamu akan jadi benda setengah jadi. Dan Tuhan tidak mau kita jadi setengah jadi. Tuhan mau kita jadi seperti yang Dia mau, menjadi seperti Kristus yang hidup di tengah dunia. Amin, saudara. Jadi jangan buru-buru doa minta Tuhan lepaskan aku dari penderitaan ini. Tiba-tiba saudara gak bangun pagi kan repot, saudara ya. ada guyonan kami gitu, saudara ya. Kesembuhan ilahi itu ya, kesembuhan ilahi ya itu, saudara. Gak ada di bumi ini lagi, itu udah sembuh, lepas dari segala penderitaan. Tapi Tuhan mau kehidupan kita diubahkan melalui penderitaan, melalui pergumulan kita. Sehingga saudara, waktu kekuatan kita bertambah, waktu karakter kita terbentuk, pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan
pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan karena kita tahu bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Saudara, sekali lagi, memang ada banyak hal yang mungkin kita belum pahami sampai hari ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita. Tapi yang pasti, Tuhan sedang melakukan perbuatan baik bagi saya dan saudara. Dia sedang membentuk kita, Dia sedang mendewasakan kita. Penderitaan itu membuat kita semakin kuat mengangkat beban. Hari ini saya berdoa, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami persoalan yang berat. Saudara di tengah pergumulan-pergumulan yang berat, mungkin itu tentang keluargamu, tentang kepribadianmu sendiri. Saya ingin kasih tahu saudara begini, bahwa mari berdoa minta Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan, tambahkan kekuatanku. Itu yang perlu kita doakan saudara. Ada orang-orang yang berusaha untuk berdoa. Kami halau setiap kerusuhan, huru-hara dan penderitaan terhadap umat percaya di akhir zaman. Saudara, mohon maaf mungkin kalimat saya agak kasar ya. Buat saya doa seperti ini doa yang gak percaya sama firman Tuhan. Kenapa? Karena di Alkitab udah ditulis bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, penganiayaan terhadap orang percaya itu pasti akan terjadi. Nah sekarang kalau nggak terjadi, berarti Alkitab yang kita baca selama ini hoax, saudara. Itu bukan sesuatu yang bisa dipercayai. Yesus pernah bilang, Yohanes pasal yang ke-14 ayat terakhir, Yesus bilang gini, di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Yesus yang ngomong saudara ya, bukan setan yang ngomong, Yesus yang ngomong. Di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Tuhan tahu bahwa di dalam dunia kita akan menghadapinya. Tapi di dalam Dia, Yesus bilang begini, tapi di dalam aku kamu akan memperoleh damai sejahtera. Kita bermegah di tengah penderitaan kita. Bukan karena kita menderita kita bermegah, kita bermegah di dalam penderitaan kita. Di tengah penderitaan kita bisa berkata bahwa Tuhan mengerjakan yang baik di dalam kehidupanku. Sehingga hari ini aku berpengharapan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, yang membuat pengharapan kita menjadi pengharapan yang pasti adalah karena Allah telah menunjukkan kebaikannya bagi setiap kita. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 firman Tuhan. Kita baca bersama, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lanjut ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata begini, bahwa kita menerima korban Kristus, menerima kasih-Nya bagi kita, bukan ketika kita sudah mengenal Dia, bukan ketika kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita, tapi ketika kita masih berdosa, kita masih seterunya Allah, kita masih menginginkan dunia ini dengan sepenuh hati kita masih hidup di dalam dosa. Allah telah melakukan kebaikan bagi saya dan saudara. Dia telah mati bagi kita untuk supaya kita dapat memperoleh pribadinya dalam hidup kita. Saudara, kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita bukan waktu kita sudah kenal Dia, tapi kasih-Nya yang membawa kita untuk kita mengenal Dia. Kasih-Nya ditunjukkan waktu kita belum mengenal Dia. Dia mati bagi kita waktu kita masih seterunya Allah. Saudara, Rasul Paulus bilang begini, untuk orang yang benar belum tentu ada yang mau mati. Untuk orang yang benar belum tentu ada yang mau mati. Tapi untuk orang yang baik, untuk orang yang baik dengan kita gitu ya, keluarga kita, mungkin kita rela memberikan nyawa kita untuk mereka. Saya dan saudara, kita benar enggak baik, jauh sekali kalau dibilang dari baik. Tapi Kristus mati bagi kita supaya kita bisa diterima oleh Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara harus tahu bahwa kasih Allah bagi kita itu konsisten terjadi sejak kapan? Sejak kita belum mengenal Dia. Dia sudah mengasihi kita.
Saya beberapa kali menerangkan buat kita bahwa waktu kita mau percaya kepada Allah, waktu kita mau datang dan mengaku dengan mulut percaya dalam hati, sebenarnya bukan kemauan kita, saudara itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang di dalam kita, yang memanggil kita, kerinduan Allah atas hidup kita untuk menyatakan bahwa Dia mau kita mengenal Dia. Dan dengan cara apa saja. Ada yang mengenal Tuhan karena dia disembuhkan dari sakit penyakit. Ada yang kenal Tuhan karena mungkin dia menikah dengan orang percaya. Ada yang kenal Tuhan dengan berbagai macam alasan. Tapi yang jadi intinya begini, karena Tuhan mau kita mengenal Dia, makanya Dia intervensi hidup kita. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita supaya kita bisa mengenal Dia. Dan akhirnya kita memahami bahwa pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, bahwa kepastian pengharapan itu tidak bergantung kepada ketekunan dan karakter kita. Tapi yang paling utama itu bergantung pada ketekunan dan karakter Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Sepasti Tuhan ada, sepasti itu kasih-Nya ada bagi kita. Saya suka sekali Pastor Jonathan Patiasina pernah bagikan ini, saudara, bahwa kalau kita percaya Tuhan itu ada, kita juga harus percaya kalau kasih-Nya ada. Karena kalau Tuhan itu gak pernah berhenti jadi kasih, saudara. Allah adalah kasih. Jadi kalau Tuhan ada berarti kasih-Nya ada. Kalau kita percaya Tuhan ada, berarti kita percaya kasih-Nya ada bagi kita. Kita gak bisa pisahkan kedua objek itu. Kita gak bisa pisahkan Allah sendiri, kasih sendiri. Enggak, selama ada Allah, di situ ada kasih. Selama Tuhan masih duduk di atas tahta sebagai Tuhan dan Raja, masih ada kasih bagi saya dan saudara. Tidak peduli keadaan kita, tidak peduli kejatuhan kita, tidak peduli kerapuhan kita dalam hidup ini. Kasih-Nya selalu ada. Sepasti Tuhan ada, sepasti itu kasih-Nya bagi saya dan saudara. Saudara, waktu kita memahami ini, kita perlu mengerti bahwa begini, kita ini sangat dicintai oleh Allah. Kita ini sangat dikasihi oleh Allah. Waktu kita masih seteru aja kita dikasihi, saudara. Dia mati bagi kita, Dia gak tunggu kita lakukan sesuatu untuk Dia menyatakan kasih-Nya buat kita. Dia menyatakan kasih-Nya buat kita. Sehingga akhirnya kita dapat melakukan sesuatu untuk Dia. Bukan bergantung pada apa yang ada dalam hidup kita. Saudara, saya berapa kali merenungkan ini. Ketika ada hal yang terjadi dalam hidup saya melakukan kesalahan, kemudian iblis mulai datang. Mungkin ini sering terjadi buat kita waktu kita melakukan kesalahan, kita jatuh dalam dosa. Kemudian iblis mulai bilang, Tuhan marah sama kamu, Tuhan benci kamu, Tuhan gak sayang sama kamu. Saya renungkan lagi, apakah betul Tuhan marah saya? Apakah betul Tuhan benci saya? Dan akhirnya saya ngerti gini, Tuhan benci dosa saya, tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia. Tuhan benci apa yang tidak menyenangkan hatinya, tapi Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi setiap pribadi yang hidup di hadapannya. Saya mau kasih tahu buat saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti karena Allah telah menyatakan kebaikan bagi kita. Bukan sekarang waktu kita kenal Dia, tapi sejak kita belum kenal Dia, Dia sudah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saudara, dari peristiwa yang paling buruk yaitu salib, Allah menyediakan hadiah yang paling berharga, yaitu keselamatan. Dari peristiwa yang paling buruk salib, saudara, Allah menyediakan bagi kita satu hadiah yang sangat berharga, yang paling berharga, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Makanya setiap kali kita merayakan, bulan depan kita akan merayakan Paskah dan juga Jumat Agung. Saudara, yang perlu kita renungkan bukan seberapa kaya kita hari ini, bukan seberapa sehat kita hari ini. Yang perlu kita renungkan adalah begini, seberapa jauh kita telah diubahkan untuk kita mengenal kasih-Nya yang besar. Sehingga di tengah kekurangan kita, di tengah penderitaan, kesakitan kita, di tengah segala pergumulan hidup kita, kita bisa bermegah dan berkata, Allah itu baik bagi saya, Allah menyediakan bagi saya, Allah itu cukup bagi saya. Itu yang perlu kita renungkan setiap hari, waktu kita akan merayakan Paskah dan Jumat Agung setiap tahunnya, saudara. Saya berdoa supaya ini menjadi pesan yang kuat buat kita di hari ini, saudara, bahwa Tuhan mau kita mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Dia bukanlah pengharapan yang tidak pasti, bukanlah pengharapan yang abu-abu. Tuhan berikan kita pengharapan yang pasti di dalam Kristus, karena Allah sedang melakukan kebaikan. Yang kedua, karena Allah telah melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Allah pasti
akan menunjukkan kebaikan bagi setiap kita. Saya ajak kita baca bersama-sama, mohon maaf mungkin kalau terlalu kecil, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita, Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan saya ingin kita merenungkan ini, saudara. Jika untuk mengasihi musuh-musuhnya, Allah rela mengorbankan anaknya, tidak mungkin yang sekarang sudah menjadi anak-anaknya akan dijadikan musuh-musuhnya. Saya mau kasih tahu buat saudara begini, waktu kita masih seterunya Allah, Dia mengasihi kita. Waktu kita masih berhadapan dengan Allah, kita masih melakukan apa yang jahat di hadapannya, kita masih tidak setia dan tidak mengenal Dia, Dia mengasihi kita. Sekarang kita percaya Dia, kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 12 bilang, semua orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tidak mungkin, saudara, anak-anak Allah dibiarkan. Tidak mungkin anak-anak Allah dibiarkan berpengharapan dalam pengharapan yang tidak pasti. Saya mau kasih tahu buat saudara, Yesus waktu memberikan perumpamaan, Bapa yang lemah di bumi saja nggak mungkin kasih batu buat anaknya yang minta roti. Yesus sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana Bapa di sorga yang tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya ketika kita meminta sesuatu yang baik kepadanya. Bapa nggak mungkin kasih yang jahat buat kita waktu kita minta sesuatu yang baik kepadanya. Yang sering terjadi begini, apa yang Bapa berikan buat kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita pikir yang terbaik itu yang kita mau. Kita lupa bahwa Dia itu Bapa yang tahu kehidupan kita. Dia itu Bapa yang paling tahu keperluan kita. Dia itu Bapa yang paling tahu apa yang baik bagi kita. Waktu saya menjadi seorang ayah, saya memahami betul apa yang selama ini menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya minta A, Tuhan kasihnya B. Saya minta B, Tuhan kasihnya C. Waktu saya ketemu Nazara, saudara ya, kita mau kasih dia yang sesuatu yang baik untuk dia. Seringkali dia tolak, bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia belum mengerti itu baik untuk dia. Seringkali kita berdoa sama Tuhan minta sesuatu, kita pikir yang kita minta itu sudah paling terbaik dan yang Tuhan kasih itu salah buat kita. Kita sering punya mispersepsi dengan Tuhan, ada misunderstanding kita dengan Tuhan. Tapi Allah kasihnya kekal bagi kita. Dia konsisten mengasihi kita, sehingga dalam kesalahpahaman sekalipun Tuhan bilang gini, dulu kamu musuh, aku jadikan anak, sekarang kamu anak, kamu gak mungkin jadi musuh lagi. Amin saudara, Tuhan gak mungkin jadikan kita musuh lagi karena kita adalah anak-anaknya. Sehingga waktu kita berpengharapan kepada Kristus, waktu kita berpengharapan kepada Kristus, di tengah segala penderitaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita tahu bahwa pengharapan kita bukan pengharapan yang tidak pasti. Kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Karena yang pertama, Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pengharapan kita, Dia tidak hanya memberikan kita satu pengharapan dan ada penganiayaan, ada penderitaan supaya menghancurkan kita. Enggak. Saudara harus tahu bahwa ketika Rasul Paulus bilang ketekunan menghasilkan tahan uji, kata tahan di situ saudara ya, itu juga punya pengertian begini, lolos ujian. Beda saudara, tahan uji dan lolos uji. Tahan uji itu seringkali bisa diartikan begini, terus-terusan ada dalam ujian, di ujian yang sama gitu saudara ya. SMP terus ya, tahun ini remedial, tahun depan remedial, terus-terusan ujian SMP gitu saudara. Enggak, Tuhan mau kita itu, ketekunan kita di dalam Tuhan itu membuat kita lolos dari satu ujian dan terus kepada ujian yang lebih daripada itu saudara. Saya ajak kita merenungkan bersama-sama. Ada berapa banyak dari kita yang sudah, mungkin kita sudah mengalami banyak proses dengan Tuhan. Kalau penderitaan tidak
mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, kalau penderitaan tidak menghasilkan ketekunan dalam hidup kita, maka hidup kita benar-benar menderita, saudara. Kalau penderitaan tidak melahirkan ketekunan dan melahirkan karakter yang baru dalam hidup kita, berarti memang hidup kita benar-benar menderita. Karena kita tidak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan gak panggil kita untuk tinggal dalam penderitaan kok. Tuhan panggil kita untuk menghadapi penderitaan dan menang atas penderitaan. Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Saudara, ayat yang kita baca tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dalam bahasa aslinya itu mengecewakan punya arti tidak mempermalukan kita. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mempermalukan kita, saudara. Pada akhirnya, saudara, kita akan melihat Tuhan akan membuktikan, menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan orang-orang yang berharap kepadanya. Mungkin ada waktu-waktu di mana Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan. Ya, kita harus fair menerima itu. Ada mungkin keadaan Tuhan mengizinkan kita di tengah-tengah kekurangan secara finansial. Ya, memang selama kita tinggal di dalam dunia itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi buat kita. Tapi yang penting bukan itu, saudara. Yang penting buat kita orang percaya bukan itu. Yang penting adalah kita tahu di tengah-tengah segala penderitaan itu kita bermegah karena kita punya damai sejahtera dengan Allah. Saudara tahu damai sejahtera? Kalau saudara suami istri misalnya gitu ya, kemudian ada suatu mungkin terjadi cekcok atau salah paham, saudara waktu mau ngomong tuh gak enak, itu kehilangan damai sejahtera namanya. Tapi dengan Allah, saudara, dengan Allah kita selalu punya damai sejahtera di dalam Kristus. Sehingga saudara mau ngomong kapan aja, saudara mau ngomong sama Tuhan, saudara mau ngomong sama Bapa, saudara tinggal ngomong aja. Saudara mau berdoa, udah berdoa aja, saudara. Karena kita punya damai sejahtera di dalam Dia. Damai sejahtera kita datang bukan karena performance, datang karena kasih karunia Allah dalam kita. Kita punya kasih karunia yang berkelimpahan di dalam Dia. Kita punya pengharapan yang tidak akan pernah habis, pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ini. Kristus telah menderita bukan supaya kita tidak menderita, melainkan supaya kita tidak menderita sendirian saja dan kita semakin memahami kedalaman cintanya bagi kita. Saudara, Yesus menderita. Ada banyak orang salah memahami maksud dari kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau saudara baca konteks dari ayat itu tidak bicara sama sekali tentang keuangan. Berbicara tentang pengharapan saudara di dalam Kristus. Saudara, Kristus menderita bagi kita. Kristus menderita bagi kita bukan supaya kita tidak mengalami penderitaan, tapi supaya waktu kita menderita penderitaan yang sama dengan yang Yesus alami, kita tidak menderita sendirian. Dan kita tahu betapa Dia begitu mengasihi kita. Waktu kita menderita karena kita dikhianati orang, waktu kita menderita karena kita ditinggalkan orang yang kita percayai, waktu kita menderita karena kita ini ditipu oleh orang yang kita percayai, saudara, Yesus bisa bilang begini, aku pernah mengalaminya dan untuk mendapatkan hatimu, aku mengalaminya bagi engkau sehingga engkau tidak menderita sendirian, aku menderita bersama dengan engkau. Waktu kita dipermalukan seperti Kristus di kayu salib. Dia ada di kayu salib dan orang bilang gini, katanya Tuhan, katanya berkuasa, katanya bisa bangkitkan orang mati, turun dong. Saudara bayangkan kalau Yesus bilang, Bapa kasih aku waktu untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Dia tiup semuanya habis, kira-kira kita jadi apa hari ini? Kita gak punya pengharapan kalau Yesus lakukan itu. Apa yang Dia lakukan? Dia tanggung semua, rasa malu ketika dipermalukan. Firman Tuhan berkata tidak ada selai benang pun di tubuhnya. Dia dipermalukan secara seksual, saudara. Dia diperlakukan seperti itu supaya hari ini waktu kita mengalaminya, kita tidak menderita sendirian. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan kita, untuk bisa membuat kita dimerdekakan dari rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, harga yang sama sudah Tuhan bayar bagi saya dan saudara. Hari ini saudara, kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya satu pengharapan bahwa di dalam Dia kita tidak pernah sendirian. Di dalam Dia kita punya pengharapan yang tidak akan pernah membuat kita dipermalukan. Di dalam Dia kita tahu bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan. Dia melatih kita, membentuk kita semakin kuat. Dia telah menyatakan kebaikan. Bukan waktu kita
berbuat apa yang benar, tapi ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Dia akan menunjukkan kebaikan bagi kita karena sekarang kita adalah anak-anaknya. Mari kita tundukkan kepala. Saya jemput semua kita untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya beri waktu buat kita dalam beberapa menit ini. Saudara boleh pejamkan mata. Saya beri waktu buat kita untuk merenungkan kembali apa yang sudah saudara dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mungkin kita ada di tengah keadaan yang rapuh. Mungkin kita ada di tengah keadaan yang membuat kita bertanya-tanya apakah pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti dalam Kristus. Apakah Tuhan sungguh akan menolong saya? Apakah Tuhan sungguh mengasihi saya? Apakah Tuhan benar-benar ada bagi saya? Mungkin waktu saudara dengarkan firman Tuhan ini, ada beberapa yang berpikir, ternyata pengharapanku salah tentang Tuhan. Mungkin pengharapan kita sama dengan pengharapan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pagi ini mari kita datang setiap pribadi kepada Tuhan. Mari kita set kembali hati kita. Mari kita set kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita berjalan di tengah lembah-lembah bayang-bayang maut. Sekalipun kita harus melewati lembah yang begitu gelap buat kita. Penderitaan buat kita. Kristus cukup bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah menjanjikan cuaca yang selalu panas. Tapi Tuhan menyediakan payung ketika kita di tengah badai. Dia menyediakan perlindungan di tengah badai yang sedang kita hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan.